Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yusnia Umar, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan kembali satu model pembelajaran yang kerap kali dipergunakan dalam sistem pendidikan atau dalam lingkup pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah saya dari mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu model pembelajaran yang sudah digandrungi oleh seluruh pengajar yang ada di Indonesia atau tenaga pendidik yang ada di Indonesia, baik itu dalam penerapan kurikulum merdeka maupun pada saat penerapan COVID-19 kemarin yang menganjurkan kita untuk melakukan pembelajaran di rumah atau menggunakan web online yang tersedia pada saat ini. Pembelajaran yang seperti ini kerap kali mengundang beberapa pertanyaan bahwa apakah bisa melakukan proses pembelajaran dari rumah tanpa ada bimbingan guru, bahkan dengan melangsungkan proses pembelajaran itu secara efektif, efisien, dan berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu model pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu model pembelajaran mandiri, di mana model pembelajaran seperti ini sudah tidak lagi memfokuskan atau sudah tidak lagi berpusat pada tenaga pendidiknya atau sering dikenal dengan sebutan teacher center, tapi penggunaan model pembelajaran ini sudah berfokuskan kepada siswanya atau sering dikenal dengan kata student center. Paradigma ini kemudian dikemukakan senada oleh konsep Merdeka Belajar yang saat ini telah diterapkan di Indonesia, di mana pada konsep ini peserta didik diharapkan memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan kemandirian belajar sehingga proses pembelajaran dapat mengaktualisasikan potensi kepribadian peserta didik itu sendiri. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman di sini mengira bahwa proses pembelajaran itu hanya bisa dilakukan di sekolah, di salah satu universitas maupun lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan atau yang diberikan bimbingan oleh tenaga pendidik maupun gurunya. Tetapi pada kesempatan kali ini teman-teman juga harus mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan secara mandiri itu bisa meningkatkan potensi peserta didik untuk lebih mengorganisir dirinya, untuk lebih memberikan motivasi kepada dirinya untuk melangsungkan proses pembelajaran sesuai kemampuan yang mereka miliki. Program belajar atau model belajar seperti ini sendiri juga memiliki keuntungan yang lumayan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tentunya, dan juga untuk kepentingan siswa maupun mahasiswa yang ada pada satu instansi atau lembaga tertentu. Nah, dalam penerapannya sendiri, konsep dari belajar mandiri ini harus memiliki penerapan belajar yang dilakukan atas kemampuan siswa itu sendiri. Nah, pada prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada tahap evaluasi atau refleksi, di mana setelah belajar sebaiknya siswa melakukan evaluasi dan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilangsungkan. Hasilnya tersebut nanti akan dijadikan sebagai penilaian agar proses belajar selanjutnya bisa dilakukan dengan baik lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya maka sesat di jalan. Siswa harus dibimbing dan diajarkan untuk berani bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, dalam hal ini motivasi siswa dapat tercipta untuk menguasai materi yang diajarkan. Inilah pentingnya mengapa dalam proses pembelajaran itu diwajibkan atau dianjurkan untuk siswanya melakukan proses tanya jawab, karena pada saat proses tanya jawab itulah motivasi siswa atau pemahaman siswa bisa diperkuat lagi tentunya. Selanjutnya ada membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri ini menjadi salah satu syarat penting dalam konsep belajar mandiri, karena siswa dengan kepercayaan diri yang besar akan lebih mudah menerapkan konsep belajar mandiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari pembelajaran mandiri. Teknologi yang semakin berkembang dengan pesat saat ini mempermudah kita selaku pendidik, tenaga pendidik, guru maupun dosen untuk lebih menggali informasi-informasi yang ada demi melangsungkan proses pembelajaran dan melakukan model pembelajaran serta memanfaatkan media pembelajaran yang ada.
Kaitannya dengan model pembelajaran mandiri yang akan saya jelaskan di sini, informasi yang didapatkan bisa sangat membantu peserta didik dalam menggali informasinya. Akan tetapi, motivasi yang dimiliki oleh peserta didik juga harus dikembangkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar pendidikan yang ada di dunia, yaitu oleh Touch pada tahun 1971, dia mengemukakan bahwa ada 13 langkah atau 13 prosedur yang bisa dilakukan dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan proses belajar mandiri ini. Salah satunya yaitu menentukan pengetahuan atau kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik secara spesifik. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan aktivitas, metode, sumber, atau kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran secara spesifik. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan paparkan pada slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari proses pembelajaran mandiri ini. Menurut Haris Mujiman dalam bukunya Belajar Mandiri menyatakan bahwa belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat dan motif untuk menguasai sesuatu guna mengatasi suatu masalah. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran ini selalu memiliki kelebihan serta kekurangannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki yaitu pembelajaran tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan siswa bisa melakukan proses pembelajaran secara tuntas. Untuk kelebihan selanjutnya, mungkin saya akan kembali paparkan dalam slide teman-teman. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri bisa dilihat dengan jelas bahwa pada proses pembelajaran mandiri ini itu diperlukan motivasi belajar siswa yang sangat tinggi. Jika pada saat proses pembelajaran siswa sudah mengalami keputusasaan ataupun rasa bosan pada diri siswa, maka tugas dari seorang pendidik itu memberikan model pembelajaran atau mengaktualisasikan media pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik lagi kepada siswa agar proses atau model pembelajaran mandiri ini bisa berlangsung dengan baik lagi dan meningkatkan kreativitas serta motivasi dan niat dari peserta didik itu sendiri. Untuk kekurangan yang lainnya di sini, peran instruktur sangat diperlukan karena jika seorang guru hanya melihat dan tidak memberikan bimbingan kepada peserta didik, maka seperti tadi saya bilang, motivasi dari peserta didik akan sangat berkurang. Terakhir, sebagai kesimpulan dari materi ini yaitu model pembelajaran ini tidak serta-merta dilakukan sendiri oleh siswa, akan tetapi tetap diberikan bimbingan dan arahan dari tenaga pendidiknya, dari gurunya itu sendiri. Karena untuk melakukan pembelajaran atas dasar kehendak diri sendiri itu memerlukan motivasi yang besar. Maka dari itu, sistem atau prosedur yang diberikan oleh seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran mandiri ini harus diikut sertakan media pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Pengaktualisasian dari proses belajar mandiri ini diharapkan lebih memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan proses pembelajaran yang ada di Indonesia, terutama dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini tentunya bisa membantu motivasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh para siswa itu sendiri. Terakhir dari saya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.